Drama My Perfect Stranger menceritakan kisah hidup Yoon Hye Jun dan Baek Yoon Young yang hidup di tahun 2021. Yoon Hye Jun merupakan seorang jurnalis pembawa berita akhir pekan. Ia dikenal memiliki kepribadian yang baik, tenang, dan lugas. Jadi tidak heran bila ia dipercaya menjadi pembaca berita di stasiun TV tempatnya bekerja. Sebelum menjadi seorang penyiar berita, Yoon Hye Jun mengawali karirnya sebagai reporter berita lokal. Sementara Baek Yoon Young adalah seorang perempuan dengan mimpi menjadi seorang penulis terkenal. Mimpi tersebut berarti segalanya buat Baek Yoon, namun sayang tak kunjung ia raih. Karena hal tersebut, Baek Yoon harus bekerja di perusahaan penerbitan demi memenuhi kebutuhan hidup meskipun sebenarnya tak nyaman. Ketika tekanan pekerjaan menumpuk dan dirasa terlampau berat, Baek Yoon tak jarang melampiaskannya kepada sang ibu. Suatu hari, Baek Yoon Young dan Yoon Hye Jun tidak sengaja bertemu. Pertemuan tersebut adalah peristiwa yang akan mengubah hidup keduanya. Tanpa alasan yang jelas, mereka secara tiba-tiba kembali ke masa lalu. Mereka melakukan perjalanan waktu dan kembali ke tahun 1987. Dalam rentang masa 1987, nama Yoon Hye Jun bukan milik seorang penyiar berita, melainkan nama orang yang terlibat kasus pembunuhan berantai. Mengetahui hal tersebut, Yoon Hye Jun yang harus mengatasi kekagetan akan hal yang tidak masuk akal tersebut. Sementara bagi Baek Yoon Young, peristiwa kembalinya ia ke masa lalu dimanfaatkan untuk mencegah ibunya menikah dengan ayahnya. Terjebak di masa lalu, keduanya membuat misi yang mereka rahasiakan untuk diri sendiri. Lantas, misi apa yang sebenarnya mereka cari? Saksikan drama My Perfect Stranger di aplikasi layanan streaming favorit kalian. Drama Tale of the Nine-Tailed adalah drama yang dibintangi oleh Lee Dong Wook, Jo Bo-ah, dan Kim Bum pada tahun 2020 lalu. Drama ini mengangkat kisah tentang Gumyeho jantan atau rubah berekor 9 bernama Leon yang diperankan Lee Dong Wook, di mana ia hidup di era modern. Lee Dong Wook dan Kim Bum akan kembali untuk season 2, sementara terdapat Kim So Yeon dan Ryu Kyung So yang akan bergabung juga dengan mereka. Dalam drama Tale of the Nine-Tailed 1938, Leon terlibat dalam kasus yang tak terduga yang membuatnya melakukan perjalanan kembali ke tahun 1938. Leon bertemu lagi dengan Ryu Hong Jo yang pernah menjadi roh penjaga gunung di barat. Tetapi pada tahun 1938, dia adalah pemilik restoran kelas atas Myeonggak di ibu kota Gyeongsong. Ketika Ryu Hong Jo bertemu Leon untuk pertama kalinya, dia terpesona olehnya, tetapi dia tidak dapat memilikinya. Namun sekarang dia bertemu dengannya lagi dan dia merasakan kegembiraan. Leon juga bertemu dengan adik laki-lakinya, Lee Rang. Sementara itu, Chon Moo Young yang dulunya memerankan karakter sebagai roh penjaga gunung di timur dan berteman dengan Leon dan Ryu Hong Jo. Namun, terdapat sebuah kasus yang menyebabkan Chon Moo Young menjadi bermusuhan dengannya. Leon berjuang untuk kembali ke hari ini di mana kekasihnya tinggal. Drama Korea All That We Love mengusung genre remaja sehingga banyak menggunakan latar sekolah menengah ke atas. Temanya pun tak jauh dari romansa dan persahabatan khas remaja. Di All That We Love menceritakan dua orang lelaki yang jatuh cinta dan memperebutkan wanita yang sama. Kisah All That We Love dimulai ketika seseorang mendonorkan ginjalnya pada orang lain. Meski telah berusia 29 tahun, tetapi Seon EXO tetap dipercaya untuk memerankan Go Yoo, seorang siswa 18 tahun yang sangat populer di sekolahnya.
Kepopulerannya itu membuatnya menjadi idaman semua siswi di sekolah. Terlebih, Goyu jago dalam bermain basket. Meskipun banyak siswi yang terpesona pada ketampanan Goyu, tetapi ia sudah menaruh hati pada siswi pindahan bernama Han Soyeon yang diperankan oleh Jang Yobin. Di sisi lain, ada siswi lain yang tak kalah populer di sekolah karena berprestasi. Ia adalah Go Junhee yang diperankan oleh Choi Jun Young. Sayangnya, siswa berkuasa di sekolah ini memiliki riwayat penyakit kronis hingga membuatnya harus menjalani operasi transplantasi ginjal. Keadaan ini pun membuat Goyu menyumbangkan ginjalnya kepada Go Junhee. Sejak saat itu, keduanya memiliki kedekatan emosional dengan Go Junhee. Ia mendapat kepribadian, kebiasaan, dan ingatan dari Goyu. Kedua sahabat menjadi sangat mirip seperti orang yang sama. Goyu dan Go Junhee pun jatuh cinta dengan Han Soyeon yang diperankan oleh Jang Yobin di waktu yang sama. Drama All That We Love menampilkan Song Jae-rim sebagai cameo. Aktor tampan itu berperan sebagai psikiater yang memegang kunci dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Menjelang penayangan drama Korea All That We Love, Sehun EXO mengingatkan penggemar akan melihatnya memakai seragam SMA. Meskipun telah menginjak 30 tahun, dia masih terlihat pantas memakai seragam sekolah. Drama ini mengisahkan tentang Park Hyun Jo yang merupakan seorang public relation di agensi kecil-kecilan bernama PR Joa yang dikelola seorang pimpinan wanita bernama Kim Hee-young. Pihaknya biasa mengambil proyek dalam skala kecil, mengingat jumlah karyawan juga sangat terbatas. Salah satunya acara tentang film klasik yang ditujukan pada orang dewasa yang menggembarinya di tahun 90-an. Tentu bukanlah hal yang mudah bagi mereka mengumpulkan massa untuk memeriahkan pergelaran tersebut. Bahkan beberapa saat sebelum acara dimulai, 90% peserta telah membatalkan kesediaan hadir. Hal ini membuat Yoonjo dan rekan-rekannya kalang kabut. Terlebih, satu orang karyawan baru tidak turut hadir dan enggan mengangkat telepon dari mereka. Sebagai solusi, Yoonjo meminta temannya untuk membantu menghadirkan banyak orang. Selain itu, juga hadir Haejo, adiknya yang berstatus pelajar sekaligus seorang YouTuber kondang. Sejumlah orang dewasa akhirnya hadir memeriahkan acara tersebut. Selain nonton bareng, pihaknya juga mengadakan rangkaian acara menarik lainnya seperti berfoto dengan papan ucapan. Di lain sisi, Yoonjo memiliki teman dekat bernama Ho-eun yang mengelola bar di tepi kota bernama Utopia. Yoonjo hampir setiap hari berkunjung dan bercerita tentang banyak hal. Mereka berdua memiliki teman dekat, yakni Ryu Jaemin yang juga bekerja sebagai public relation. Bedanya, Jaemin berada di perusahaan Seong dengan skala dan reputasi yang jauh lebih besar. Pihaknya kerap bekerja sama dengan agensi untuk menggait ide sebagai strategi promosi. Meski bekerja di bidang yang sama, Yoonjo dan Jaemin jarang bertemu. Pasalnya, Yoonjo merupakan wanita yang gila kerja, sementara Jaemin memiliki kesenangannya sendiri. Salah satunya berkemah seorang diri sembari menikmati film kesukaannya. Suatu waktu, Yoonjo dan Jaemin berpapasan di bar Utopia. Meski sudah kenal, mereka tampak canggung karena sudah cukup lama tidak berjumpa. Namun, obrolan mengalir seperti semula. Yoonjo menyampaikan bahwa agensinya akan melakukan promosi kepada grup Seong untuk memperebutkan proyek produk kosmetik. Jaemin yang bekerja di Seong hanya menyemangatinya. Ketika hari presentasi tiba, Yoonjo datang bersama pimpinan Kim. Ia mendapati Jaemin yang tampak profesional ketika bertemu dengan pihak-pihak agensi. Namun, hal mengejutkan terjadi ketika pimpinan Kim menemui Yoonjo. Ia menyampaikan bahwa proyek ini akan otomatis dimenangi oleh Earthcom, yakni agensi milik So Dong-hoon. Nah, itu dia sinopsis singkat dari drama Race. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan lupa saksikan Race yang ditayangkan oleh Disney dan Hotstar. Drama Korea Black Knight mengangkat latar cerita kondisi Korea Selatan pada tahun 2071. Tepatnya ketika dunia dihantam meteorit yang lepas landas pada 40 tahun sebelumnya.
Tragedi tersebut membuat dunia lumpuh, termasuk keasrian lingkungan, jernihnya udara, hingga populasi terpangkas dalam jumlah yang sangat besar. Di Korea sendiri, hanya tersisa 1% orang yang selamat dari total keseluruhan. Bahkan, sebagian benua lainnya tenggelam. Negara maju dengan aktivitas metropolitan yang padat berubah menjadi lahan kosong. Dataran menjadi gurun gersang dengan reruntuhan bangunan. Udara yang tercemar menjadi ancaman bagi warga. Maka dari itu, pihaknya memiliki air core berukuran besar yang mampu mengubah oksianium menjadi oksigen. Sehari-harinya warga mengenakan masker penyaring udara, sementara di luaran udara sudah sangat kotor, lengkap dengan hembusan angin serta materialnya yang dapat membahayakan manusia. Orang-orang yang selamat disebut sebagai penyintas. Masing-masing dari mereka memiliki kode QR yang tercetak di punggung salah satu tangannya. Meski begitu, penyintas dibagi menjadi beberapa golongan, di antaranya penyintas umum, khusus, dan inti. Di sisi lain, ternyata masih ada warga yang tidak masuk ke dalam golongan tersebut. Mereka disebut sebagai pengungsi. Tidak ada hunian yang layak dan fasilitas memadai. Bahkan, oksigen juga sangat terbatas. Sementara penyintas yang termasuk ke dalam golongan prioritas difasilitasi tempat tinggal dan berbagai layanan. Salah satunya adalah memesan makanan dan isi ulang oksigen. Kejadian tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Tentu hal ini membuat pengungsi menjadi lebih brutal, misalnya dengan melakukan perburuan dan menjarah. Namun, ada satu cara bagi pengungsi untuk menyelamatkan diri, tidak lain adalah menjadi kurir. Mereka bertugas untuk menyalurkan kebutuhan para penyintas, misalnya mengisi ulang oksigen dan mengirim makanan yang dipesan. Kurir tersebut bernama 58 yang diperankan oleh Kim Woo Bin. Ketika bertugas, ia harus bisa melewati serangan pemburu di jalanan. Biasanya, 58 mengendarai mobil truk. Ia harus mengemudi dengan cepat agar sampai di batas gurun tepat waktu. Hal itu dilakukan untuk menghindari serangan pemburu. Serupa dengan 58, kurir lainnya dinamai dengan angka berdasarkan tingkatannya. Beberapa di antaranya yaitu 41, 45, 33, 13, 24, 42, dan 63. Kurir tersebutlah yang menjadi Black Knight. Tak semata-mata mengantar barang, mereka memiliki misi lain yang secara garis besar menjaga kelangsungan hidup manusia. Drama ini berkisah tentang sang titular karakter Yongsim, seorang perempuan lajang berumur 30 tahun, seorang produser variety show yang telah bekerja selama 8 tahun. Ia ingin membuat orang tertawa lewat TV show garapannya. Karirnya terancam karena TV show garapan Yongsim banyak dibatalkan karena rating yang rendah. Namun ia diberi satu kesempatan untuk membuat pilot acara Love Entertainment. Untuk acara TV tersebut, Yongsim mengundang seorang founder startup bernama Mark Wang sebagai salah satu bintang tamu. Yongsim terkejut setelah mengetahui Mark Wang adalah Wang Kyung-tae yang menaruh hati padanya saat ia masih anak-anak dan selalu mengejarnya. Yongsim sendiri pada saat itu tidak memiliki rasa yang sama terhadap Kyung-tae. Kisah cinta anak-anak itu kemudian berakhir ketika Kyung-tae tiba-tiba pindah ke Amerika Serikat bersama keluarganya. Keduanya kemudian hilang kontak sejak saat itu. 20 tahun kemudian, mereka berdua dipertemukan kembali sebagai produser acara TV dan CEO startup. Kisah mereka juga diwarnai dengan kehadiran Lee Chae-dong, rekan sesama produser yang selalu membantu Yongsim dan juga menyimpan rasa terhadapnya. Yongsim juga berteman dengan seorang YouTuber bernama Go Woo-suk yang memiliki channel YouTube Cute Dad. Dalam drama Oh Yongsim, aktris Song Ha-yoon akan memerankan karakter utama sekaligus titular karakter Yongsim. Ia akan menjadi seorang produser acara TV yang berjuang menyelamatkan karirnya. Sedangkan CEO Mark Wang alias Wang Kyung-tae akan diperankan oleh Lee Dong-hae atau lebih dikenal dengan Dong-hae Super Junior.
Drama garapan sutradara Lee Jong Pil ini akan berfokus pada kisah kehidupan Park Ha Kyung yang diperankan oleh Lee Na Young. Drama ini mengambil latar kisah tahun 1990-an. Park Ha Young sendiri merupakan seorang guru sastra Korea di sebuah sekolah menengah. Aktivitas sehari-harinya cukup monoton, hanya seputar rumah dan sekolah. Suatu hari, wanita parubaya tersebut memutuskan untuk melakukan perjalanan spesial pada hari Sabtu. Dalam kurun waktu sehari tersebut, ia bisa mengunjungi banyak tempat yang berbeda. Ia juga tidak segan untuk menyusuri jalan yang belum pernah ia lalui sebelumnya. Banyak hal yang kemudian dilakukan oleh Park Ha Young, mulai dari kulineran sampai menemui banyak karakter orang dari latar belakang yang cukup beragam. Dari Haenam ke Busan hingga Pulau Jeju, Park Ha Kyung melakukan perjalanan ke tempat sehari-hari yang menarik. Alih-alih ke tempat-tempat wisata yang terkenal akan pesona unik dari setiap daerahnya. Dari sana, ia mendapatkan pengalaman yang tak terduga. Dari perjalanannya tersebut, Park Ha Kyung menyadari bahwa ia mendapatkan banyak kenyamanan dan empati melalui perjalanannya. Dalam setiap perjalanannya, drama ini menyajikan pesan yang beragam, mulai dari kisah romansa, kemanusiaan, bahkan komedi. Selain itu, keindahan Pulau Jeju sebagai latar tempat drama One Day Off akan membawa kamu ikut merasakan perjalanan dan kenyamanan Park Ha Kyung dalam menjelajahi perjalanannya. Drama Korea Battle for Happiness mengisahkan sosok bernama Oh Hyo Jin yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus sosialita yang aktif menggunakan sosial media. Ia kerap mengunggah kehidupannya bersama keluarga. Hyo Jin berhasil menggait banyak pengikut yang senang menyaksikan kebahagiaannya melalui akun sosial media. Sementara itu, ia tinggal di hunian High Prestige yang bertaraf elit. Di sana, juga ada keluarga lain yang tak kalah mewah hidupnya dengan Hyo Jin. Di antaranya yaitu Song Jong A, Kim Na Young, dan Hwang Ji Ye. Masing-masing dari mereka memiliki anak yang bersekolah tak jauh dari High Prestige. Meski tampak baik-baik saja, ternyata hubungan yang mereka bangun bersifat palsu. Pasalnya, mereka satu sama lain berusaha menunjukkan hubungan yang baik, tetapi menjatuhkan di dalamnya. Meski begitu, Hyo Jin tetap berusaha untuk membuat sahabat-sahabatnya terkesan, misalnya dengan memberikan hadiah kecil setiap waktu. Persaingan sengit tak hanya terjadi di antara ibu-ibu, mereka juga membuat anak-anaknya berebut posisi terdepan. Seperti pementasan yang bertajuk Red Sauce, Hyo Jin menekan putrinya yang bernama Jiul untuk giat berlatih agar mendapatkan peran utama. Demikian juga dengan ibu yang lain. Tak hanya itu, Hyo Jin juga melakukan hal licik agar anaknya terpilih. Di sisi lain, Hwang Ji Ye berusaha untuk menenangkan anaknya yang merasa kecewa karena tak terpilih menjadi putri salju. Disinyalir bahwa salah satu juri merupakan musisi ternama bernama Lee Jung Hwa. Jang Mi Ho merupakan pegawai yang bertanggung jawab terhadap media sosial. Suatu waktu, ia diperintahkan untuk menghubungi pemenang kompetisi foto keluarga. Salah satunya adalah Hyo Jin. Pada awalnya, Mi Ho enggan menelpon Hyo Jin. Hal ini membuat rekan kerjanya keheranan. Sebelumnya, Mi Ho juga tampak terkejut ketika melihat nama Hyo Jin. Akhirnya, Mi Ho mengabari Hyo Jin dan mereka bertemu di sebuah kafe. Mi Ho membuka pembicaraan yang akhirnya dipotong oleh Hyo Jin. Hyo Jin langsung menyerahkan kotak hitam berpita dan meninggalkan Mi Ho sendirian. Ternyata terdapat beberapa gepok uang di dalamnya. Pasalnya, Hyo Jin dan Mi Ho memiliki masalah di masa lalu. Namun, Hyo Jin sama sekali tidak merasa bersalah dan malah menuding Mi Ho yang berniat buruk terhadap dirinya. Drama ini mengisahkan tokoh bernama Kim Hye In yang merupakan siswa SMA kelas 11. Diketahui bahwa dirinya memiliki nilai dan prestasi yang bagus. Namun, kehidupan pribadinya menghambat impian Hye In. Orang tuanya berasal dari kalangan kelas bawah.
Ia harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak hanya itu, Hye-in juga harus menjadi guru privat dengan menyamar sebagai mahasiswa bernama Lee Sun-ju agar bisa dipekerjakan. Diketahui bahwa identitas tersebut merupakan milik teman akrabnya. Hye-in menjadi guru privat Kang Nayeon. Diketahui bahwa Kang Nayeon berasal dari keluarga kaya yang hanya mengandalkan kekuatan orang tuanya. Demikian juga dengan Ibu Nayeon yang membiarkan anaknya hidup dengan bergelimangan harta dan serba instan. Hal kurang baik terpancar dari perilaku Nayeon yang cenderung semena-mena dengan orang yang berstatus di bawahnya. SMA International Cheongdam dikenal sebagai sekolah dengan siswa yang berasal dari keluarga kaya. Terdapat aturan tidak tertulis yang patut dipatuhi, yaitu memahami tingkatan kekayaan dari orang tua. Sementara Nayeon berencana masuk ke SMA Cheongdam. Demikian dengan orang tuanya yang mengupayakan segala hal untuk anak perempuannya. Suatu hari, Nayeon menelpon Hye-in sambil menangis dan mengatakan bahwa naskah wawancaranya tertinggal di rumah. Sementara Hye-in yang berada di sekolah secara terpaksa menuruti permintaan Nayeon. Setelah menyerahkan naskah tersebut, Hye-in terlihat kesal akibat mendengar pembicaraan Nayeon dengan dua orang temannya. Nayeon mengatakan bahwa semua adalah salah Hye-in yang terlahir dari keluarga miskin. Alih-alih menggunakan naskah yang dibawa Hye-in, Nayeon justru membuangnya ke tempat sampah. Hal ini semakin membuat Hye-in naik pitam. Hye-in membawa air dan bergegas menuju ruang wawancara. Saat giliran Nayeon tiba, Hye-in membuka pintu dan menyiramkan air tersebut tepat di atas kepala Nayeon. Meski menjadi petaka, Hye-in tetap tegas dengan pilihannya untuk tidak tinggal diam. Beberapa kali juga ia menghadap kepala yayasan SMA Cheongdam. Hingga malam tiba, saat melintasi depan gedung, Hye-in merasa terkejut dengan dentuman keras yang tak jauh dari tubuhnya. Benar saja, suara tersebut berasal dari tubuh siswi bernama Kim Hye-in yang jatuh dari atap gedung. Adapun yang digadang menjadi benang merah dari kisah ini yaitu Hye-in yang menjadi satu-satunya saksi dari kematian siswa SMA Cheongdam yang bernama Kim Hye-in.